Assalamualaikum Om Dodi ya, selamat sore Om. Sore, ya, Ya Om, berbicara tentang mengenai podcast yang dilakukan oleh Paula dan Densu beberapa waktu ya, lalu, Om sebagai pakar ekspresi melihat ada beberapa pertanyaan yang saya mau tanya terkait di mhm, menit salah satunya di menit yang pertama di menit 4.40 Om yang menjelaskan terkait CCTV di kamar Om sebagai pakar ekspresi melihatnya seperti apa sih Om? Apakah di situ ada uh, dalam penjelasannya ada kebohongan atau seperti apa Om? ya. Kalau di posisi ini ya, si Mbak Paula berusaha menjelaskan dan dia menandaskan di awal bahwa tidak ada perselingkuhan gitu ya. Itu suaranya dia Iya. cukup tegas di situ. Terus kemudian hanya kayak memang kemudian ada satu pola. Kalau kita perhatikan orang kalau posisi tangannya depan, that's closing, that's fall on defense mode gitu ya. Nah, jadi dia tidak hanya defense, tapi kemudian dia merasa tidak cukup nyaman ketika harus menjelaskan di bagian itu, ya. Eee, karena dia merasa dipojokkan gitu kan, dia terus kemudian seperti, "Ini kamu ya, begini ya." Nah, itu yang dia berusaha untuk jelaskan. Eee, itu yang dia sampaikan, termasuk dia berusaha menceritakannya agak lebih detail ya. Nah, di proses ketika ada orang yang menceritakan satu part itu cukup detail, sebenarnya dia kembali, mengingat kembali, dan dia juga di situ agak tersenyum di poin itu. Kenapa? Karena dia merasa happy karena dia bisa menceritakannya kembali. Itu gambaran dan bayangannya, Mas. Tadi Oh, sempat di awal dia sempat memang agak agak kesal gitu ya, karena kelihatan dari apa ya, dari sudut mulutnya itu ngomongnya agak kencang, suaranya agak tegas. Kira-kira seperti itu. Mmm, lalu di menit 12 lewat iya, 13 detik yang yang membahas tentang komunikasinya kurang baik gitu Om. mmm, Ya kita kan tahu Om Paula dan Baim kan udah maksudnya udah punya channel YouTube sendiri yang iya, subscribernya sampai juta-juta. Sebenarnya agak mengkagetkan sih Om bahwa ternyata mereka di antara mereka berdua komunikasinya kurang baik. Melalui pakar ekspresi, melalui penglihatan ekspresinya Om, pas dia membahas soal komunikasi tidak baik, itu seperti apa sih Om? Apakah dia membawanya dengan santai, dengan jujur, apa seperti apa Om? iya. Di situ kan dia ya kembali lagi dia mau ngejelasin ya, dia mau menjelaskan, bagaimana posisinya atau apa yang terjadi dengan cara mereka berkomunikasi ya. Nah, eee, dia ngerasa memang di momen itu pendapatnya dia, di opininya pendapatnya kurang baik. Hanya kemudian di titik ini dalam konteks pembicaraannya, dia tidak menjelaskan secara detail apa yang terjadi, yang tidak baiknya itu di mana gitu ya. Nah itu yang menarik di situ. Hanya kemudian ketika dikonfirmasi sama Mas Densu, "Kalau nggak baik kenapa nikah?" Nah itu dia ketawa, ini the shy mode misalnya. Kenapa? Karena dia nunduk terus sambil ketawa, tawanya itu ketawa, gitu ya. Jadi Oh iya. sambil malu gitu ya, sambil pegangin tangan. Ada momen di mana dia, merasa kalau nge-reflect lagi, nge-review lagi, is not a good decision yang sebenarnya kalau dia review lagi, yang dia buat ketika di refleksi saat ini gitu ya. Tapi dia menikmati proses itu ya, ya dan dia menjelaskan background-nya, kenapa dia bisa kemudian bisa berelasi dan dekat gitu ya. Nah, kira-kira di situ dan dia ceritakan itu. Mbak Paula ketika menjelaskan dengan gerakan tangan ini, dia nge-recall-nya itu dengan sangat baik. Jadi dia boleh dibilang bicara yang hal sebenarnya. Itu gambarannya, Mas. Tapi Om sebagai pakar ekspresi dan juga psikolog ya Om ya? Om psikolog ya? Ya, Bagaimana sih Om maksudnya uh, bagaimana sih maksudnya kalau dalam hubungan gitu apalagi suami istri ya yang ya, tidak uh, jika tidak
punya komunikasi yang baik itu hal-hal apa yang akan terjadi Om pada situasi pernikahannya Om? Ya, kalau direfleksikan dari apa yang terjadi dengan, Mbak Paula dengan Mas Baim gitu ya. Nah, kenapa jadi penting belajar dari posisi itu? Kenapa penting dan perlu untuk memiliki komunikasi yang baik? Ketika kita bisa mengekspresikan sesuatu, ketika kita bisa menjelaskan sesuatu, menyampaikan keberatan, atau juga menyampaikan apa hal yang kurang pas, atau juga bahkan memberikan apresiasi, itu jadi sesuatu yang penting dalam keluarga. Jadi makanya kenapa penting dan perlu untuk membangun sebuah relasi di awal, mengenal orangnya, dan tadi disampaikan kalau cuma sekedar kenal baik saja, itu jadi sebenarnya jadi PR untuk mengenal pasangannya lebih lanjut, sehingga bisa berkomunikasi dan mengetahui gaya komunikasinya. Jadi kalau misalnya ada yang nggak suka, itu kan biasa kelihatan dari mukanya gitu kan. Jadi kenali momen itu sehingga kita bisa melakukan sesuatu, memperbaiki atau bahkan kemudian mengkoreksi cara kita melakukan pendekatan. Sebaliknya juga kalau ketika melihat saya yang nggak happy misalnya, maka kemudian saya perlu menyampaikan dengan cara yang proper juga, karena kita bisa tahu ketika pasangannya atau tadi Mbak Paulanya merasa tidak cukup nyaman, nah itu juga apa, perlu diterima dan perlu dikomunikasikan atau perlu dipelajari lagi apa yang membuat dia merasa tidak nyaman. Jadi hal-hal itu sih ya Mas ya, 3 itu yang kemudian perlu menjadi catatan. Tadi mengenali lawan bicaranya, bagaimana situasi kondisi emosinya, sehingga kita bisa dengan tepat apa, melakukan pendekatan, komunikasi, membangun relasi yang baik. Jadi komunikasi itu jadi dasar untuk punya relasi yang baik. Seperti itu Mas. Om, tapi Om, apakah kan menurut pengakuan Paula itu dia menikah sama Baim itu dalam kurun waktu 8 bulan sejak pertama kali perkenalan kan Om? Ya. Apakah dengan waktu 8 bulan itu cukup Om untuk mengenali satu sama lain Om secara psikologis Om? Ya, kalau ditanya cukup atau tidak cukup, setiap orang punya waktunya masing-masing, satu. Yang kedua, apakah 8 bulan itu kemudian digunakan untuk benar-benar bisa membangun relasi yang baik, gitu ya. Jadi, kalau dari mengevaluasi atau kemudian merefleksikan dari pengalamannya Mbak Paula, karena dua-duanya punya kesibukannya masing-masing, sehingga interaksinya jadi sangat terbatas, rasa-rasanya waktu itu pasti nggak akan pernah cukup ya. Karena memang dibutuhkan misalnya waktu-waktu khusus atau ketika menggunakan waktu khusus untuk bertemu dan kemudian benar-benar melakukan prosesnya mengenal pasangannya lebih baik, mengenal lebih lanjut dan kalau misalnya terjadi perbedaan pendapat itu ada sesuatu yang kemudian bisa dikomunikasikan, bisa didiskusikan gimana kalau memang mereka punya keinginan atau punya hal yang sama-sama menjadi objektifnya untuk membangun sebuah rumah tangga atau membangun relasi yang jauh lebih baik lagi. Itu. Jadi ukuran 8 bulan ini bukan satu hal yang karena ada nggak yang punya relasi yang lebih pendek tapi bisa membangun hubungan relasi yang karena dua-duanya mau, maka bisa terjadi. Tapi ada nggak yang sudah sekian tahunan tapi kemudian sampai di ujungnya pun tidak berjalan dengan baik? Juga ada. Nah, jadi akan jadi sangat apa relatif ukurannya, hanya kemudian penting dan perlu untuk dua-duanya bisa saling terbuka, karena keterbukaan itu jadi salah satu kunci untuk bisa membangun relasi dan komunikasi yang lebih intens di antara keduanya. Itu Mas, kira-kira. Mhm. Ya, Oke Om, lalu terkait yang di menit 32:30 ketika Paula menceritakan hubungannya dengan Niko dan menyebutkan bahwa Niko merupakan teman baiknya ya. Baim sudah lama dan lain-lain. Itu Om melihatnya seperti apa sih Om? Apakah dia dalam kondisi tertekan atau memang seperti apa Om? Dari cara Mbak Paula menceritakan itu sebenarnya dia punya awal
dia menceritakan dia sangat menghargai relasi itu ya, ya, relasi bagus gitu ya. Nah, terus sejak kejadian itu, maka kemudian mereka seperti nggak relate lagi. Nah, di situ dia agak, oh kan namanya di titik, eee, kalau di sini dari wajahnya di menit 32,35 itu dia ada satu di sininya, sudut bibirnya naik ke atas, yang satunya agak turun ke bawah, terus kemudian matanya rada ini. Terus, apa, merasa ada sesuatu yang kurang pas. Itu waktu itu state-nya adalah state disgust gitu ya. Nah, itu apa, nggak bisa. Jadi dia merasa, memang dia udah nggak mau, antara disgust dan contempt gitu ya. Jadi, itu yang kemudian, dan dia ngomongnya juga lebih terbatas, tidak yang lebih terbuka seperti awal dia cerita bagaimana, kenapa, dan itu ya. Nah, itu yang dia lebih membatasi gerakan-gerakan tangannya. Nah, ketika dia menjelaskan bagaimana dia mengupayakan itu, nah gerakannya muncul lagi. Beda ketika dia menjelaskan tentang soal Mas, Niko itu. Kira-kira seperti itu, Mas. Ada momen di mana dia menjelaskan tentang terkait uh, yang dia mengganti nama kontak seseorang di HP-nya yang diduga adalah Niko. Dia ketika mengucapkan itu seperti apa sih Om? Apakah secara ekspresi seperti apa Om? Ya, di titik itu kalau kita lihat ya, eee, apa, ya dia sebenarnya berusaha, heeh, ya itu dia sebenarnya dari namanya agak kecewa gitu ya. Kenapa? Karena dia, apa, momen-momen itu yang dia rasakan bahwa, apa, ada kekecewaannya lebih kepada apa, bagaimana sebelumnya dia dapatkan, apa, treatment yang baik, tapi kemudian sepertinya dia, dalam tanda petik, seperti tidak diperlakukan dengan baik lagi gitu ya. Jadi, di situ muncul ada, sebenarnya dia merasa kecewa ya, dan di sisi lain ketika dia coba hide itu, sebenarnya dia kan nggak menceritakan secara in detail, secara persis ya, hanya kemudian dia mau menjaga menjaga awal karena mereka punya relasi sebenarnya cukup baik, tapi kemudian ketika ada di posisi itu dia merasakan kekecewaannya lagi. Kira-kira seperti itu sih, Mas. Oke, siap. Om terakhir Om dari saya Om. Mhm, mhm, Terakhir dari kami tentang di menit 36 tersebut Om, ini kayaknya paling krusial Om. Karena ya, karena dia ditanya oleh Densu apakah dia sebenarnya bahagia atau tidak dalam hubungan tersebut Om. Nah, dia memang memang jawabnya itu ya karena setiap hubungan itu ada up and down-nya gitu. ya. Jadi ada kadang sedih, kadang bahagia. Dia jawabnya seperti itu Om. Tapi Om secara bakar ekspresi Om melihatnya Iya, kalau kita lihat di posisi ini, ya, awalnya dia, gitu kan ya. Jadi biasanya ini kan identik dengan orang yang a little bit, apa, let's say disappoint gitu, bagus gitu. Jadi misalnya misalnya seperti itu, gimana. Jadi dia, karena dia ada di momen di mana sebelumnya dia mendapatkan hal atau mengalami kejadian yang menurut Bapak lo ini dia sudah perjuangkan ini, tapi kemudian dia merasa diperlakukan tidak adil. Jadi kekecewaan sudah pasti, itu yang akan lebih kental. Siapapun siapapun, momen terakhir yang buat shocking itu pasti akan selalu dia ingat, gitu ya. Jadi ini yang lebih ke drive di situasi itu. Hal-hal baik atau mungkin bisa juga pengalaman-pengalaman baik atau hal-hal yang, bahagia yang dirasakan sebelumnya itu kan jauh lebih ke-cover sama
momen-momen terakhir itu yang terlihat cukup kental di sisi sisi Mbak Paula, ya. Ya, dan dia ketika menceritakan anaknya itu dia happy gitu kan ya. Tapi kemudian ketika dikejar, eee, Densu ketika apa, itu nggak jadi satu ukuran ya. Nah, di situ dia ketawa cukup ngeri dan cover ini ya, ya ya jadi itu momen-momen yang dia ingat atau hal-hal yang dia ingat betul dari, pengalaman dia ketika berelasi dengan Mas Baim, kira-kira seperti itu, Mas.